ketika ada informasi yang disampaikan manusia biasanya itu iklan. Barang siapa membeli produk ini maka dia akan dapat keuntungan ini. Alah, bohong. Yang untung ya kamu. Ada nggak orang yang pegang Quran tiap hari tapi sebenarnya dia dicatat bukan orang beriman? Ada, calok Quran. Itu sebabnya Rasul mengatakan, dari 73 golongan semua umatku, kulluhum, semua finnar, masuk neraka. Semua orang dari umat ini masuk neraka illa wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini Allah masih beri kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk kita semua untuk berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat dan diterima sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Di balik segala kurang amal kita, moga-moga pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat ya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan kembali membaca surat Al-Imran mulai dari ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Silakan dibaca terjemahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada kami agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Satu lagi. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang berilmu. Shadaqallahul Adzim. Ayat ini dimulai dengan panggilan Allah kepada sekelompok manusia dengan gelaran tertentu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa orang yang dipanggil dengan panggilan ini sudah dipisahkan dari makhluk secara umum, bahkan dari manusia pada umumnya. Makhluk itu ada jin, malaikat, manusia, ada bebatuan, ada tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak ciptaan, kemudian Allah mengunggulkan sekelompok makhluk yang namanya manusia. Tapi karena manusia itu bermacam-macam, kemudian diperas lagi, diseleksi lagi, diambil manusia yang berkelas tinggi di hadapan Allah, karena sudah dicelup dengan sesuatu yang membuat makhluk manusia itu istimewa, yaitu keimanan. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini sudah punya merek khusus, branding tersendiri. Sudah dipisahkan dari manusia yang lain secara umum. Dan yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita di dalamnya. Alhamdulillah, kita sudah jadi seorang muslimah, sudah beragama Islam, berarti sudah naik kelas. Kelas kita sudah VVIP. Ini kita syukuri dulu. Soal apakah di ruangan VVIP itu kebagian tumpeng apa tidak, nomor sekian. Yang penting ruangannya dulu. Udah lain. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, seperti sudah sering kita sampaikan, bahwa apabila ada panggilan di dalam Al-Quran, panggilan dari Allah, biasanya disusul dengan satu di antara tiga. Satu, karena ada perintah yang sepatutnya dikerjakan, atau yang kedua
ada larangan yang harus ditinggalkan, dan yang ketiga ada informasi penting yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu kita baru bisa menikmati dan memahami pesan yang ada pada ayat ini apabila kita nengok dulu ke belakang 2 ayat sebelumnya, karena sama-sama ya ayyuhalladzina amanu. Mari kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Silakan dibaca. Ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang menderita, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan, pada ayat 100 ini ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tadi kita sampaikan bahwa apabila ada panggilan biasanya diikuti oleh 1 di antara 3. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek karena saya selama sekolah nggak pernah punya buku. Dengerin aja. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketentuannya tadi, yang pertama ada disusul dengan perintah, yang kedua disusul dengan larangan, dan yang ketiga disusul dengan informasi yang harus diperhatikan. Nah, pada ayat 100 ini, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti orang-orang yang diberi Alkitab, itu bentuknya apa? Informasi. Intu'ni'u. Kemudian yang kedua, pada ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu apa? Perintah. Kemudian ada berikutnya, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Itu apa? Larangan. Sudah cukup nih. Nah, jadi di ayat ini sudah kumpul semua. Ya ayyuhalladzina amanu disambung dengan perintah, disambung dengan larangan, dan ayat sebelumnya pertama malah informasi. Ini 3 yang akan kita garap, yang akan kita bicarakan.
baik perintah maupun larangan, juga informasi, biasanya jika dilakukan oleh makhluk itu merupakan kepentingan yang nyuruhnya. Ketika ada orang mengatakan, tolong bersihkan ini, maka manfaat apabila orang tadi membersihkan kepada orang yang nyuruhnya. Tolong rebuskan mie ini, itu karena yang nyuruh mau makan mie. Tuh. Jarang ada tamu, silahkan deh masak sendiri. Enggak. Juga ketika ada larangan, dilarang membuang sampah sembarangan, atau dilarang meludah di sini. Itu karena kalau ada orang meludah, yang rugi yang tadi, yang ngomong tadi, yang melarang tadi. Atau ada dilarang kencing di sini kecuali, nah itu dia sudah bilang kenapa disebut nama anjing, saking tidak maunya ada orang kencing di situ. Orang kencing kecuali bidadari, nggak mungkin. Yang ketiga, ketika ada informasi yang disampaikan manusia biasanya itu iklan. Barang siapa membeli produk ini maka dia akan dapat keuntungan ini. Alah, bohong. Yang untung ya kamu. Itu kalau manusia. Tapi kalau dari Allah, perintah, larangan, atau informasi, pasti yang untung itu yang menerima perintahnya, yang terima larangan dan terima informasinya. Kenapa? Gusti Allah tidak butuh disenangkan oleh makhluknya. Oleh karena itu ketika baca ayat-ayat ini, kita harus gembira, sebab Allah sedang menyiapkan sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, hamba Allah, kita tidak akan bisa menangkap pesan yang ada pada ayat 102 sampai 104 kalau tidak membaca ayat 100-nya dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, hai orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Kalau ada kata ahlul kitab atau alladzina utul kitab di dalam Al-Quran, biasanya secara umum maksudnya adalah orang-orang yang dapat kitab suci dari sisi Allah sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ahlul kitab, alladzina utul kitab, itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi secara i'tibar, secara pesan moral, ini notok ka unggal batok, malu ka unggal hulu. Kena kepada siapa saja yang memang pernah menerima Alkitab. Artinya, yang dimaksud dengan ahlul kitab di ayat ini pada mulanya adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi sebenarnya ada pesan penting nyindir kepada orang-orang yang juga diberi Alkitab selain mereka. Siapa? Ya umat Nabi Muhammad. Kan kita juga punya Alkitab. Makanya digunakannya bukan Taurat, bukan Injil, tapi kitab. Sebab Al-Quran juga namanya Alkitab. Alif Lam Mim Zalikal. Nah, ini supaya gampang. Apa yang Allah katakan? Jika kamu mengikuti sekelompok ahlul kitab, nanti mereka akan membuat kamu kembali lagi menjadi kafir setelah kamu beriman. Ini ada 3 kata di sini. Alladzina amanu,
alladzina utul kitab dan kafirin. Wah, ini hidup ini nggak akan lepas dari tiga ini dunia ini. Mukmin, kafir, ahlul kitab. Dah itu nanti lain bahasan insyaallah. Ditambah musyrikin nanti. Tapi musyrikin tarik antara kafir dengan ahlul kitab. Apa maksudnya? Seakan Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu sudah kami beri Alkitab. Harusnya kan mukmin, tapi mereka ada yang kemudian jadi kafir, padahal sudah pegang kitab." Ngeri juga. Jangan-jangan di antara kita ada juga yang tiap hari pegang kitab suci Al-Quran, tapi di hadapan Allah nilainya bukan mukmin. Apa setiap orang yang pegang Quran itu pasti beriman? Belum tentu. Apa setiap orang yang bekerja di warung Padang makan nasi Padang? Belum tentu. Layan. Apa orang yang kerja di dealer mobil mewah itu juga punya mobil mewah? Belum tentu. Wong dia kerjanya cuma calo. Ada nggak orang yang pegang Quran tiap hari tapi sebenarnya dia dicatat bukan orang beriman? Ada. Calo Quran. Jangan dikira kalau ada tulisan dengan Anda membayar sekian Anda telah berutang ini. Jangan dikira orang yang itu adalah orang sedang berjuang untuk Quran. Dia dagang sebetulnya. Tidak ada hubungan antara Quran yang dia jual dengan keimanannya pada Quran. Jangan-jangan dia sendiri nggak punya dengan Quran yang dijual itu. Ayo buka Facebook itu. Ini bukan rajin. Kenapa? Nah, maka kita lacak. Yahudi dan Nasrani itu punya kitab suci, tapi kok kafir? Lah piye iki? Kalau nggak pegang kitab suci lain masalah. Kalau nggak percaya dengan kitab suci lain masalah. Nah ini kitab suci yang dipegang, dibaca. Nah, karena orang-orang ahlul kitab itu, walaupun mereka kitab suci, iman pada kitab suci, melaksanakan ajaran kitab suci, ada perilaku-perilaku yang membuat status keimanan mereka dicoret oleh Allah. Dari mana? Rusaknya persaudaraan. Kita akan paham pesan ayat 102 sampai 104 kalau paham pesan ini. Sudah sering saya sampaikan. Orang Yahudi membaca kitab Taurat. Orang Nasrani membaca kitab Taurat. Tapi antara Yahudi dan Nasrani tidak pernah akur. Bahkan urusan Nabi Isa saja berbeda pendapat mereka. Kata Yahudi, Yesus itu anak zina. Karena Maryam belum kawin udah punya anak. Mau ada yang ngajur itu adalah laki-laki mana nih yang bertanggung jawab? Karena secara nalar tidak mungkin ada perempuan punya anak kalau tidak ada cowoknya. Ini Haji Dedi apa siapa pelakunya ini? Sementara Nasrani punya keyakinan sebab Maryam ini perempuan suci, tidak mungkin dia selingkuh, tidak mungkin dia berzina. Terus satu-satunya yang mungkin dia anak Tuhan Yesus itu. Berantem. Yang satu kebangetan menganggap kotor, yang satu keterlaluan menganggap suci. Nggak pernah akur. Padahal kitab sucinya jelas. Enggaknya mereka Yahudi membaca kitab suci Taurat dengan benar akan ngerti. Tidak mungkin menuduh Nabi Isa itu anak zina. Tidak mungkin. Bagaimana mereka menggunakan akalnya bahwa gara-gara tidak ada laki-laki yang kawin dengan Maryam, kemudian Maryam punya anak itu pasti zina. Lah mereka kan baca Adam aja dibikin tanpa ayah dan ibu. Karena Allah kuasa. Hawa saja lahir tanpa seorang ibu. Tentu Allah berkuasa menciptakan seorang anak tanpa seorang ayah. Tapi mereka lupa itu. Udah kadung benci masalahnya.
Sementara orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa karena dia tidak kawin dengan seorang laki-laki, kemudian dapat seorang anak Tuhan, mestinya mereka juga tidak akan seperti itu kalau ingat bahwa mereka tahu Adam dibuat tanpa ayah dan ibu. Ribut, nggak selesai. Akhirnya apa? Kitabnya sama, yang dibaca sama. Tapi ketika baca kitab tidak dianalisa, tidak direnungkan, kegowo perasaan, baper. Yang Yahudi kadung sudah tidak suka dengan kedatangan Nabi yang baru, pokoknya tolak saja kalau yang baru. Dan sementara yang Nasrani, ini kan ada produk yang lebih baik, ya ambil aja ini. Nabi yang baru dipertuhankan. Nah, hamba Allah, lebih dari itu, bukan cuma Yahudi dan Nasrani. Yahudi sendiri terpecah menjadi 71 golongan. Dan kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Dan satu golongan dengan yang lain itu saling bermusuhan. Datang Nasrani yang akan mengakurkan. Nasrani sendiri pecah menjadi 72 golongan. Satu dengan yang lain tidak sama. Gerejanya beda, ajarannya beda, nyanyiannya beda, lambangnya beda, modelnya juga beda, padahal kitabnya sama. Perseteruan mereka itu telah membuat mereka seolah-olah tidak lagi punya iman. Nah, baru masuk di sini. Jika kamu mengikuti perilaku Yahudi dan Nasrani, kamu yang sekarang sudah beriman nanti matimu kafir. Maka Allah pesan, hai orang-orang yang beriman. Sebelumnya ya. Tapi wa kaifa takfurun? Bagaimana kamu menjadi kafir wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal ayat-ayat Allah itu dibaca di hadapan kamu, Qur'annya masih ada. Wa fikum rasuluh, dan Rasul hidup di tengah kamu, hadisnya masih ada. Kok bisa kafir? Ini aneh. Ada orang baca Quran, ada orang baca hadis, kok kafir? Dan keluarnya, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Baru Allah pesan, hai orang-orang yang beriman. Allah pesan dua, bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga hubungan baikmu dengan Allah. Jangan mengundang kemurkaan Allah dengan penjagaan yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian semua mati kecuali dalam keadaan seorang muslim beragama Islam. Amanu kok ala tamutunna illa wa antum muslimun, gimana toh? Orang beriman kok ada yang mati tidak Islam, tidak pasrah sumrah pada Gusti Allah. Mengisyaratkan apa? Apa yang terjadi pada ahlul kitab tentang permusuhan, perpecahan, dan kembali kafir dalam formal agama Yahudi dan Nasrani akan terjadi di tengah umat ini kalau kita tidak mampu melakukan ini. Caranya, wa'tasimu bihablillah. Ini kalau kembali kepada bahasanya, Bu, indah banget. Tadi ayatnya apa? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya'tasim billah, berpegang teguh kepada Allah. Tapi di sini wa'tasimu bihablillah. Ya'tasimu itu satu kata.
i'tasama, ya'tasimu, i'tisaman, bahwa mu'tasimun, padahal kamu tasamun, i'tasim. Nah, i'tasimu. Tadi dikatakan siapa yang berpegang teguh kepada Allah. Di sini berpegang teguhlah kepada talinya Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ya, kita punya tali. Biasanya tali digunakan untuk perlunya ada ikatan karena ada yang di sapu nih. Apa? Ini namanya apa nih? Lidi, cerai-berai. Yang dimaksud wa'tasimu itu lidinya masukin sini. Nah, diikat dalam satu ikatan. Jadi kita ini orang Islam ini Islam, kudu sabengketan kata Rasulullah sih. Satu ikatan. Ada talinya ini. Ini tali. Ini firqah. Nah, firqah. Begini deh, firqah. Atau madhab. Madhab 1, madhab 2, madhab 3, madhab 4. Ini adalah lidi. Firqah ini lidi. Ormas itu lidi. Aliran itu lidi. NU lidi. Muhammadiyah lidi. Persis lidi. Lidi semua. Madhab Syafi'i lidi. Maliki lidi. Hanafi lidi. Hambali lidi. Ahlus Sunnah lidi. Syiah lidi. Jabariyah lidi. Qadariyah lidi. Semuanya lidi. Jadi diperintahkan Allah, hei lidi itu masuk kamu dalam taliku. Itu sebenarnya perintah. Jangan kamu berada di luar tali. Jangan ada. Jadi yang dimaksud dengan tali itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Masuklah kamu ke dalam tali al-jamaah persaudaraan. Jangan ada lagi yang keluar dari tali. Itu sebenarnya. Oh, berarti umat Islam akan ada kelompok-kelompok. Betul. Ada madhabnya. Nabi sendiri pernah mengatakan Yahudi pecah jadi 71 golongan, Nasrani jadi 72 golongan, umat Muhammad menjadi 73 golongan. Semuanya diakui sebagai muslim kok. Wajibnya apa? Yang 73 golongan coba diikat jadi satu. Jangan saling bermusuhan. Daetama bukan agama. Agamanya mah Islam. Masuk. Wah, kalau begitu berarti ya iya memang berarti kita bersaudara. Lidi bukan sapu, tapi sapu terdiri dari kumpulan. Cuma sendiri bilang, wah akulah sapu. Allah, kamu mainkan sapu-sapu. Betul Bu. Kita lidi. Ahlus Sunnah wal Jamaah lidi. Syiah lidi. Jabariyah lidi. Mana sapunya? Islam. Kita mau tetap aing-aingan masing-masing jadi lidi, bangga dengan lidi sendiri, apa mau jadi sapu? Apa yang bisa dikerjakan sama lidi? Mukul lawat juga nggak pernah. Mungkin yang paling bisa dilakukan lidi geletak ke jalan, diajak orang nusuk jadi duri. Paling batar jadi biting. Apa biting? Biting itu loh yang peneliti buat untuk menetuk daun loh. Orang sini namanya apa? Itu loh. Kalau ada biji dipotong tajam terus kita pincuk, itu
Meetingnya. Meeting. Tapi begitu lidi yang diikat jadi satu jumlahnya banyak, sampah apapun bisa dibersihkan. Kita umat Islam ini rahmatal lil alamin, bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi seluruh alam. Tapi kalau jadi satu, tapi kalau cuma satu biji, boro-boro membersihkan malah diangkat sampah sama orang. Jadi satu biji buang, tapi kalau satu bisa dibuang. Jangan kita keluar dari rombongan seperti kambing yang diincar macan. Itu kan kambing yang misah. Tapi kan gerah nggak apa-apa, sabar aja. Itu semua saudaramu. Itu saling mengikat. Jadi yang dimaksud dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu ini macam-macam pahammu, macam-macam aliranmu, macam-macam mazhabmu. Allah, aliran itu bukan agama, mazhab itu bukan agama, fikih itu bukan agama, tetapi aliran-aliran itu semua berasal dari agama. Satukan karena kamu itu sama satu agama. Jami'an. Itu sebabnya Rasul mengatakan, dari 73 golongan, semua umatku, kulluhum, semua finnar, masuk neraka. Semua orang dari umat ini masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok orang. Mazhab mana saja, aliran mana saja, ormas mana saja, ada harapan masuk surga. Tapi ada syaratnya. Apa? Ma'ana alihi wa ashabi, yang mereka berada di jalan, di tempat yang pernah aku tempuh dan aku tempati bersama sahabat-sahabatku. Namanya apa? Al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Kebersamaan. Menganggap semua orang Islam itu saudara. Kalau begitu ada nggak orang Muhammadiyah yang masuk neraka? Ada nggak? Ada nggak orang NU masuk neraka? Saya balik. Ada nggak orang Muhammadiyah masuk surga? Ada nggak orang NU masuk surga? Ada. Siapa yang bisa memenuhi dua syarat? Surga. Tapi yang gagal memenuhi satu syarat, apalagi dua-duanya, neraka dia. Apa syaratnya? Yang pertama, artinya dia mengamalkan yang dia yakini, apapun mazhabnya, apapun alirannya, karena mazhab itu semua juga berdasarkan Quran dan Sunnah amalkan. Yang kedua, jangan merasa benar sendiri dan jangan menganggap orang yang berbeda mazhab sebagai orang yang di luar agama. Amalkan sunnah Rasul, tapi jangan lupa engkau harus berjamaah. Makanya ahlus sunnah wal jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah merasa benar sendiri. Aku benar, tapi masih ada saudaraku yang benar juga, cuman beda. Oh beda, tapi sama benar. Ya sudah saudara kita. Sama seperti orang yang datang tempat kondangan. Kalau ditanyakan pada ibu-ibu, ketika kondangan yang biasanya ibu-ibu lebih baik makan dulu daripada ngantri salaman karena terlalu lama kan? Salamannya kapan? Jadi menurut ibu lebih baik salaman dulu apa makan dulu? Ini udah terbagi dua madhab nih. Madhab salaman, madhab yang paling aman bukan salaman, bukan makan, tapi sinuman. Ya ayam dia. Kita lempar ke bumi.
Baiklah kita sepakat bahwa kita tidak menghubungkan makan dengan salaman. Sekarang urusan makan aja. Menurut ibu-ibu, yang lebih baik makan bakso dulu atau nasi dulu? Kalau bapak nasi dulu. Wes, ya kan? Jangan disoal, menurut ibu lebih enak sate kambing atau sate ayam? Tuh, di situ kambing kan? Ini ayam. Tidak usah diributkan. Tuan rumah sudah menyediakan dengan segala pemikirannya. Wesnya weske. Sebelum hajatan digelar, mereka sudah musyawarah. Dikerahkan semua pikirannya supaya semua orang berbahagia. Supaya semua orang menikmati dan puas. Maka siapkan sate kambing. Oke. Karena yakin sate kambing ada pemangsanya. Yang ini jangan kambing, mama gak doyan. Dia siapkan sate ayam. Tapi Pak itu kan gak doyan daging. Siapkan bakar ikan. Semua disiapkan itu sengaja oleh tuan rumah. Supaya semua yang datang berbahagia, ada yang dikonsumsinya dan mengatakan bahwa hajatan ini jangan sampai hajatan isinya kambing semua. Lama-lama kalau kawin 2-3 kali kambing mulu, kawin yang keempat ibu-ibu bawa tentengan sendiri dari rumah. Itu ya, Pak itu ya, yang kambing itu ya, malas rumah. Tuh, fikih, firqah, aliran, madhab, itu sudah Allah sengaja siapkan untuk kita semua. Hidangan itu silakan. Silakan nikmati. Sok dinikmati. Yang mau ke ahlu sunnah, santap ahlu sunnahnya. Yang mau ke syiah, santaplah syiahnya. Yang mau murjiah, santaplah murjiahnya. Jabariyah, santaplah. Wong itu bukan prinsip. Yang prinsip itu kita kondangan. Ketemu tuan rumah. Itu mah sekedar ya penghormatan tuan rumah. Yang prinsip banget adalah Islam. Fikihnya itu beragam. Silakan dinikmati. Tapi ketika kau menikmati hidangan yang kau suka itu, jangan kau katakan kamu itu kampungan, masuk hajatan aja makannya teh manis. Jangan begitu lah. Minumnya teh manis. Teh manis bukan kampungan. Ada lagi gitu. Orang minum di hajatan ngambil teh manis. Teh manis mah warung Tegal, bukan di sini. Jangan gitu. Sementara yang pakai sprit, kamu mau mabok apa minum satu di sini? Monggo, silakan dinikmati hidangan yang ada, tapi awas. Di sebelahmu ada yang punya kesenangan berbeda. Tapi kesenangan itu sudah disiapkan Tuhan. Kita ahlu sunnah wal jamaah, jelas. Saya yakin penuh ahlu sunnah wal jamaah yang benar karena apa? Karena semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah dibawa oleh orang yang saya percayai keadilannya, kealimannya. Saya. Tapi ada ulama lain yang tidak dipercaya sama saudara saya. Dia lebih percaya ke sana, terserah saja, lain masalah. Yang penting aja bareng-bareng. Ketika hajatan digelar, makan bareng, rame-rame. Jangan menyendiri. Ini orang hajatan di satu gedung, yuk makan di sono. Gimana urusannya? Ada juga yang punya alasan, dia masukin ke tas. Bukan ibu-ibu, itu pesan suaminya itu. Nah, ahlul kitab ada orang yang nakal. Di Madinah itu kan hidup dua komunitas besar, Aus dan Khazraj. Ratusan tahun terakhir ini ribut mulu.
Begitu datang Rasulullah, damai jadi satu karena Islam. Nah, ada seorang Aus dan seorang Khazraj lagi ngobrol berduaan. Kita tahu orang Yahudi tidak mau melihat orang Islam damai. Datang tuh orang ketiga, bercerita tentang sejarah masa lalu. Dengarkan sama Aus dan Khazraj. Ketika bercerita, ada disebutkan si akan gini. Akar masalah yang pernah bikin ribut Aus dan Khazraj diangkat kembali. Panas. Berarti yang salah kamu dong? Bukan. Itu kelompok kamu. Wah, panas. Bercerita kebanggaan leluhur, kemudian berselisih. Ini orang Aus ngomong sama partainya, woi, itu orang Khazraj ini menghina kelompok kita. Yang ini juga sama. Aus menghina kita. Bering bawa pedang. Yahudi kipasin pacan aja, asik nih. Jadi dah. Untung saja ada laporan wahai Rasulullah, sahabat-sahabatmu menghina. Rasul datang, duduk, mondar mandir, turun ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Hai saudara-saudaraku. Ingat nikmat Allah yang diberikan pada kamu semua ketika dulu kamu semua saling bermusuhan. Lalu Allah rukunkan, jinakan, lekatkan hati kalian semua dengan nikmatnya agama Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat itu kita menjadi bersaudara. Apa mau balik lagi kayak dulu lagi? Bertanya sama para sahabat. Rukunlah mereka. Nggak tahu si Yahudi kabur kemana dia. Apakah dia kemudian ditangkap apa enggak, nggak ada keterangan di situ. Tapi betapa orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian Islam. Mereka tidak ingin menyaksikan Islam ini rukun. Maka sejarah lalu diungkapkan bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai sarana provokasi supaya terjadi kegaduhan lagi. Itu dia. Baca Quran sama. Tapi orang ketiga datang di sini. Menginginkan kita berantakan. Masya Allah. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa'anqadhakum minha. Kamu semua dulu sudah berada di tebing neraka, diselamatkan oleh Allah dengan Islam. Mau balik lagi? Jadi yang namanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu adalah kita bersatu masing-masing mengamalkan yang diyakininya, tetapi sadar ada saudara yang harus dihargai dan diterima sebagai keluarga. Anehnya hari ini kebencian umat Islam kepada yang berbeda aliran, beda paham, beda madhab, beda capres lebih besar daripada kebencian yang orang yang agamanya beda sama sekali. Kita bisa duduk dengan orang non-muslim tiap hari makan bakso bersama, tapi jarang kita menyaksikan seorang muslim madhab ini duduk bercanda bersama dengan madhab yang lain. Alhamdulillah. Dan perbedaan itu banyak. Mulai dari sholatnya kita sudah benci dengan sholat sebelah kita karena beda. Sampai akhirnya masjidnya pun kita tidak bersama. Ingat, kamu dulu berada di tebing neraka. Allah sudah selamatkan. Mau balik lagi ke situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingin Masjid Nurul Hidayah ini menjadi rumah bagi semua umat Islam. Bahwa kita punya corak dan model ibadah mazhab tertentu, ya, supaya pasti. Supaya pasti. Subuhnya pakai kunut nggak? Pakai kunut. Kunutlah terus. Saudaraku yang tidak kunut, ikutlah berjamaah, tidak ada halangan.
Jangan berpikir aku nggak mau sholat situ karena pakai kunut. Yang kunut, yang tidak kunut ada yang lebih alim dari sampean. Siapa sampean? Itu cuma lidi biasa kok. Tapi kamu diikat dengan jamaah bersama. Pastikan itu. Idealnya memang kalau ini adalah trayeknya 06, yang 08 jangan cari muatan di sini. Jelas ya? Jelas ya? Orang ahlu sunnah wal jamaah datang di Iran, yang punya trayek di Iran itu Syiah Imamiyah. Gak usah imamin deh, jamaah aja gitu, penumpang aja. Apalagi teriak-teriak, yang benar ahlu sunnah, dikeprok aja. Di Mekah itu madhabnya Wahabi Salafi. Jamaah aja jadi penumpang. Gak usah nyari imam, tadi kok sholatnya kayak gitu. Itu sholat di kampungmu. Dan jangan kampanye anti Wahabi, dikeprok sampai. Pun di Indonesia ini ahlu sunnah wal jamaah. Wes Syiahnya berjamaah, Wahabinya berjamaah. Gak usah kampanye madhabmu, sudah selesai. Mau sampai kapan kita ribut sih? Dari sebelum saya lahir kali ya. Kunut yang bikin ribut. Apakah baca bismillah wajib apa enggak dalam sholat? Itu mulu. Apakah setelah imam baca fatihah kita baca fatihah atau kita dengarkan surat? Itu mulu, gak selesai-selesai. Tanya lagi, apakah sentuhan laki perempuan batal apa tidak, suami istri batal apa tidak? Dari dulu sudah ada, habis-habisin lembaran kertas sih. Tinggal silahkan pilih mau mana yang doyan, mana yang tidak doyan. Yang doyan silahkan nikmati, yang tidak doyan jangan dicaci maki. Selesai. Senyumlah bersama. Kapan sih kita mau mulai senyum bersama sih? Kapan sih kita merasa sebagai saudara karena perbedaan mazhab? Nah, ayat berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu orang yang mau mengajak orang lain kepada kebaikan, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Kita semua pasti ingin beruntung, kan? Ingin bahagia dunia akhirat. Ya ini kerjakan. Daftarkan diri kita di sini. Terjemahnya dua. Hendaknya ada di antara kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Terjemah yang kedua, hendaknya umat yang menyeru kepada kebaikan itu dari kelompokmu, bukan dari yang lain. Ini penawaran loh. Dua tafsirnya. Tafsir yang pertama, dalam keragaman, beda agama, beda suku, beda apa saja, serukan supaya umat manusia itu jangan bertengkar, karena itu pilihan. Yang kedua, umat Islam ini sudah terbagi-bagi menjadi berbagai mazhab yang selama ini perbedaan itu menjadi penyebab munculnya permusuhan, perseteruan, bahkan pertumpahan darah. Stop, tampillah kamu katakan pada mereka, seru mereka pada kebaikan, jangan bertengkar, sebab itu beda tapi benar juga. Kamu benar tapi beda dengan dia. Jadi yang dicari sekarang adalah satu kelompok manusia yang menyerukan perdamaian. Perdamaian. Ada belum di Indonesia ya? Yang ayo, nanti Muhammadiyah pasti semua kumpul bareng-bareng. Ada kan? Ada. Kepentingan politik. Ada enggak? Ada. MBG. Tapi yang sungguh-sungguh ingin membuat mereka tersenyum bersama, duduk bersama, berpelukan sebagai saudara dalam lintas mazhab, belum. Mau hidayah? Bisa.
bisa merintis ini. Makanya saya buat buku sebab-sebab perbedaan pendapat, itu salah satunya itu tujuan saya. Sambutan pertama Pak JK. Saya tidak tahu ibu sudah punya apa belum. Kita bahas sebab-sebab perbedaan pendapat. Ternyata pemecahannya adalah kita orang awam tidak usah ikut mikir, tinggal konsumsi aja. Yang ada mau rendang ada, mau Jumat ini makan apa kemarin? Nurul Hidayah sudah mencontohkan masakan apapun, menu apapun dibawa di Jumat berkah, bersih semuanya. Dan itu kata orang Sunda yang namanya nyatukeun umat. Nyatu itu makan bahasa Sunda. Nyatukeun umat suruh makan itu nyatu ya barang-barang. Ya Bapak Ibu semuanya, pandang saudara sesama muslim dengan cinta, dengan kasih sayang. Sebab mereka yang akan ditanyakan di kubur, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Semua orang Islam saudaraku. Tapi dia sholatnya kan jarinya begini, itu saudaramu. Tapi dia kalau sholat tuh jarinya diem aja, itu saudaramu. Rasakan sampai kita merasakan betapa bahwa tidak ada hambatan, tidak ada halangan bagi kita untuk menganggap mereka saudara sepenuhnya. Sepenuhnya itu saudaramu. Kalau dia sakit cebok, dia kekurangan bantu. Dia meninggal dunia, doakan dia. Itu hak mereka. Gak ada batas. Memang untuk ini sulit, tapi harus kita lakukan. Mari kita daftarkan diri kita, pastikan apa madhab kita, bagaimana ibadah kita, tapi paksa hati untuk mengatakan mereka semua saudara kita, bukan orang lain. Saya kira itu saja. Itulah yang kata Allah al-muflihun. Jadi yad'una ilal khair, menyerukan kepada berjamaah kebersamaan. Yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang namanya mungkar itu adalah perpecahan di antara kita. Kembali dimuliakan, kita bisa melakukan banyak hal apabila kita sendiri sudah punya energi. Energi kita selama ini habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti tadi, apa yang bisa dikerjakan sebatang lidi? Tapi ketika sudah menjadi satu sapu, satu ikatan, banyak yang bisa kita lakukan. Sering mengatakan kita rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Jangan masih dulu, rahmatin lil mu'minin. Kasih sayang dengan sama orang beriman dulu. Kalau itu sudah terjalin, insya Allah kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kebencian kita kepada sesama umat Islam selama ini, kalau kita baca di medsos, sudah di luar batas. Kita memperlakukan saudara seagama seperti musuh yang bukan agama dengan kita. Alhamdulillah. Izinkan saya bertanya. Jokowi Muslim bukan? Muslim bukan? Prabowo Muslim bukan? Tapi di antara kita ada yang benci salah satunya. Demi Allah tidak masuk surga. Sampai bencimu bersih pada mereka. Ayo. Siapa lagi yang kita benci? Amin Rais Muslim bukan? Ada yang benci? Ada, tentu bukan ibu, tapi yang sebelahnya. Ayo kita ikhlaskan, kita ridho dengan jatah dari Allah bahwa kita berbeda-beda, dan kita mohon pada Allah supaya hati kita terus menerima mereka sebagai saudara semuanya. Nanti ketika ditanya di kuburan siapa saudaramu, semua orang beriman tanpa kecuali. Begitu dikecualikan satu saja, kita akan dipukul oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya dan berkaitan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Tuhan yang saya tanyakan yang pertama, kemudian botanian kira dan sering saya mengenal bahwa salah satu keutamaan buat milik itu pada individu bisa menghindarkan kita dari risiko. Apakah ini memang ada kita yang aktif menghindarkan masalah itu penyakit yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga sering mendengar bahwa pada saat seseorang mengalami sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, seperti halnya Rasulullah sendiri juga mengalami semacam itu. Apakah rasa sakit itu dialami oleh seluruh manusia atau ada golongan manusia yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami sakit itu golongan yang bagaimana yang kita sampaikan, kita tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Al-Mulkiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang tidak salah, ada seorang sahabat Nabi yang beristirahat duduk. Tahu-tahu ketika duduk, jeblos. Ternyata itu kuburan. Begitu masuk di kuburan, di situ ada orang yang sedang duduk. Lari orang ini menghadap Rasulullah. Kamu tahu, kata Nabi, orang itu yang dikubur di situ dulu waktu hidupnya rajin membaca surat Tabarakalladzi biyadihil. Maka Allah kirimkan penjaga di kuburnya di situ. Itu adalah malaikat yang merupakan pahala dari surat yang biasa dia baca. Maka surat Tabarak itu disebut dengan surat penjaga. Insya Allah hadis yang sahih dengan riwayat An-Nasa'i. Ada juga ayat-ayat yang bisa menjadi benteng rumah kita. Misalnya dalam sebuah hadis sebutkan bahwa siapa yang membaca 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 akhir Al-Baqarah, maka orang itu la tastati'uhal baqarah. Sihir santet tidak akan masuk rumah itu. Nah, memang kalau mau komplit sekalian ya sudah baca kitab munajat saya aja. Yang kedua, ada keterangan bahwa orang mati itu ada 2. Yang pertama, orang yang waktu dicabut nyawa seperti rambut dicabut dari tepung. Yang kedua, seperti sutra yang ditancap di duri lalu ditarik. Bayangannya seperti itu. Kan ada tuh lagunya. Ada 2 cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang tak kuat. Lagunya siapa ya, Bu? Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut jadi duri, ini azab Tuhan yang nyata. Mati itu kan perjalanan pertemuan dengan Allah. Ringan dan berat. 1, bagaimana ukuran menancap akarnya dengan dunia ini. Pohon singkong yang akarnya pendek, dia gampang nyebutnya. Tapi kalau akarnya sudah terlalu dalam dan ubinya sudah besar, berat mencabutnya.
pating borobot. Artinya apa? Hatimu adalah akarmu. Jika hatimu tertancap kepada cinta dunia, kau tenggelam dalam mencintainya, maka engkau akan merasakan berat berpisah dengan dunia, sakit sabut nyawanya. Untuk kedua, orang akan merasakan seperti apa sakitnya terinjak kaki. Berapa ukuran sakitnya tergantung apa yang dilihatnya. Penonton sepak bola, karena jagoannya lagi cetak gol, walaupun keinjak kakinya, dia nggak akan merasakan apa-apa. Tapi kalau lagi kalah keinjak, gampang ngambek dia. Udah kalah, kebobolan lagi. Seseorang mungkin tidak akan mendengar suara klakson karena dia menyaksikan bini orang yang cantik. Tapi jangankan klakson, kukuruyuk ayam akan terdengar jelas karena dia melihat bininya yang sudah jelas itu. Kenapa? Konsentrasinya. Ketika orang beriman dicabut nyawa, oleh Allah ditampakkan raudhatun min riyadil jannah. Udah melihat taman surga itu. Jadi berontok, kesengsemnya, ini udah pengen lari aja. Sampai dia tidak sadar, ruhnya sudah lepas. Dia nengok, tuh, badanku sudah geletak. Jangan jauh. Tidak terasa apa-apa. Karena ngejar raudhatun min riyadil jannah. Tapi sebaliknya orang yang durjana, ketika dicabut nyawa, dia tonton dulu tuh jurang neraka. Udah ngeri dia. Dipaksa saat itu kayak apa sakitnya. Terus sebenarnya. Nah, maka tanda-tanda orang itu akan menikmati kematian sebenarnya ada. Satu, ringannya dia memenuhi undangan Allah. Ringannya dia melepaskan dunia demi kebaikan orang lain. Enteng matinya. Dua. Yang ketiga, betahnya dia di rumah Allah. Tandanya apa? Kalau berangkat ngaji, dia akan duluan berangkat. Dan pulangnya belakangan. Dan tidak ada hubungannya dengan makanan. Silahkan dirasakan sendiri. Tidak berat kita. Selama kau berat melepaskan sesuatu di tanganmu, berat kau melepaskan nyawamu dan sakit rasanya. Kita sudah mulai meraba hari ini kan? Mulai meraba hari ini. Gimana rasamu ketika diminta pertolongan seorang? Ringankah? Beratkah? Atau bukan cuma ringan? Asih dengan dia ini dia. Orang yang ringan diajak melakukan ketaatannya, betah di tempat ibadahnya, maka dia akan tumbuh kerinduan pada Allah. Ketika rindu kepada Allah dibalas oleh Allah, malaikat mau jemput dia sudah rindu sama aku. Maka nanti muncul di hatinya apa? Dia punya potensi benci, tetapi potensi itu tidak dia pupuk, sehingga dia tidak sempat membenci orang. Yang lebih tinggi, dia punya potensi untuk mencintai, tapi dia tidak sempat memupuk cinta itu. Karena dia sudah kadung persembahkan kepada sang pencipta. Itu Rabbi Adawiyah. Mudah-mudahan sih ada Rabbi Adawiyah yang lain. Rabbi Adawiyah itu dikenal dengan ahub, cinta. Ditanya sama orang, Bunda, apakah panjenengan mencintai Rasulullah? Wajib mencintai Rasulullah. Tapi maaf, di longga hatiku sudah tidak ada cinta untuk porsi makhluknya, hanya untuk Allah saja. Bunda benci dengan setan, wajib mencintai dan musuh setan. Tapi aku tidak sempat membenci siapapun karena benci sudah hilang tertutup oleh cinta yang ada di sini. Kalau sudah kayak gini, surga lah.
yang membuat kita mau berat-berat pergi, mau melek malam hari. Karena apa? Karena di depan kita ada yang kita cintai. Coba suruh sama orang benci, suruh melek semalaman, boro-boro semalaman. Kita cintai Allah, melek malam kuat karena apa? Kita tahu, lah tak khudhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah tidur. Rasanya malu kalau sampai aku tak tidur banyak-banyak, sementara Allah sedang jagain aku. Kenapa tidak manfaatkan download cintanya Allah malam itu? Jadi kita install ulang hati kita, supaya di dalam spare partnya bagus, sehingga nanti ketika dicabut nyawanya sudah enteng. Jadi tergantung dari amal, tergantung dari cinta kita kepada siapa dia persembahkan. Ya, semua akan merasakan itu. Tetapi kemudian rasa sakit itu akan tertutupi oleh rasa cinta yang lebih dominan. Wassalamualaikum.